Salam Horas. Selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, Bapak Predi Apen Panjaitan Esos MM dan jajarannya. Dan juga Ibu Korwil Kecamatan Simangumban yang saya hormati. Saya bernama Sahdia Sihaan, Kepala SMP Negeri 1 Simangumban. Saya akan memaparkan tentang peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan transparansi pengelolaan sekolah di SMP Negeri 1 Simangumban. Maklumat pelayanan di sekolah. Kami berkomitmen memberikan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Standar pelayanan sekolah. 1. Proses kegiatan belajar mengajar waktunya sesuai dengan yang kami gunakan sekarang ini, yaitu kurikulum 13 dan deep learning. 2. Layanan administrasi. Pengurusan surat keterangan mutasi siswa dan legalisir diselesaikan selama 1 hari kerja, dilakukan secara transparan tanpa biaya. 3. Kemudian layanan pengaduan di sekolah, menampung dan menyediakan kotak saran, aspirasi orang tua dan masyarakat secara terbuka. Pengelolaan pendidikan. Data pendidikan guru dan tenaga pendidikan atau GTK. Pertama, jumlah siswa. Jumlah siswa kami tahun ini adalah 305 orang. B. Jumlah rombel adalah 11 rombel. Data guru dan tendik. Jumlah guru PNS 1 orang, 1 orang kepala sekolah PNS. Guru P3K 15 orang, BK atau bimbingan konseling 1 orang P3K, guru paruh waktu 1 orang, jumlah tenaga pendidikan dan penjaga sekolah paruh waktu 5 orang. Pengelolaan administrasi berbasis digitalisasi data pendidik berintegrasi dengan Dapodik. Pengelolaan dana BOS yang transparansi. Penggunaan dana BOS diumumkan secara terbuka di papan pengumuman sekolah. Alokasi utama. Penyediaan sarana prasarana Sarpras yaitu 1. Kondisi ruangan kelas 4 ruang dalam keadaan baik. 2. Kondisi ruangan kelas sedang proses rehabilitas 7 kelas. 3. Kondisi ruangan administrasi juga dalam proses rehab berat. 4. Lab IPA 1 ruang dilengkapi dengan alat-alat IPA. 5. Lab komputer 1 ruang dilengkapi komputer yang masih berfungsi dengan baik sebanyak 15 unit yang setiap hari digunakan oleh guru dan siswa yang mana mendukung proses belajar. 6. Peralatan TIK 1 ruang dilengkapi dengan komputer, interaktif flat panel, infocus, printer, dan Microsoft Word. 7. Fasilitas pendukung, ada perpustakaan dan lapangan olahraga, serta ruang UKS. Implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. Dalam era pendidikan digital sekolah kami, penggunaan akun belajar ID menjadi pintu gerbang utama bagi guru dan peserta didik untuk mengakses berbagai platform pendidikan terintegrasi.
Melalui akun Belajar ID, pendidik dapat memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM secara maksimal untuk mengembangkan perangkat ajar, mengikuti pelatihan, dan berbagai praktik. Akun ini juga memudahkan integrasi dengan interaktif flat panel, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Interaktif flat panel diletakkan di ruang lab komputer sehingga siswa setiap rombel menggunakannya secara bergantian. Selain itu, guru dapat mengelola kelas daring dengan Google Classroom untuk penugasan, penilaian, dan komunikasi yang efisien. Dengan Canva Pendidikan, konten pembelajaran yang kreatif dan visual dapat dibuat dengan cepat dan profesional, sehingga setiap guru dituntut untuk menguasai teknologi pendidikan. Untuk itu, guru diwajibkan mengikuti diklat secara berkelanjutan. Program unggulan adalah rangkaian program terstruktur untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang utuh. SMP Negeri 1 Simangumban melaksanakan literasi dan numerasi selama 15 menit sebelum pelajaran. Kemudian, Batak Day dilaksanakan hari Kamis. Ada tortor, turi-turian, umpasa, dan seni, serta olahraga. Optimalisasi ekstrakurikuler, pramuka, dan les sore. Les sore untuk kelas unggulan, khususnya pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, dan IPS. Serta bina mental dilaksanakan setiap hari Jumat. Program Saitapayas. Salah satu program unggulan sekolah yang sangat strategis adalah Saitapayas. Program ini merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang bertujuan menanamkan budaya peduli kebersihan dan lingkungan sejak dini di kalangan pelajar. Kegiatan ini dimulai dari langkah kecil seperti mengambil sampah di jalan saat berangkat sekolah, membawanya ke sekolah, kemudian memisahkan sampah anorganik dan organik. Kami juga membentuk panitia Saitapayas dari Bapak Ibu Guru untuk menanggung-jawabi setiap harinya dalam mengarahkan siswa dan mengontrol pengolahan sampah baik yang akan dikirim ataupun yang diolah. Di Takkal, capaian program Saitapayas hingga saat ini sudah sangat membanggakan, yaitu semakin meningkatnya kesadaran siswa terhadap masalah sampah dan pentingnya menjaga kebersihan. Dampak yang dirasakan siswa adalah terbentuknya kebiasaan hidup bersih dan sehat, tumbuhnya rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, serta meningkatnya disiplin dan rasa bangga terhadap sekolah yang bersih dan indah. Program Tapamaju, Tapanuli Utara, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Kontribusi nyata sekolah dalam mendukung program Tapanuli Utara yaitu 1. Mandiri, melatih siswa melalui tugas-tugas berbasis proyek dan P5 atau proyek profil pelajar Pancasila. 2. Maju, mendorong guru melakukan inovasi sederhana dalam pelajaran matematika dan sains. 3. Sejahtera, menjamin kesejahteraan psikologis atau building anak di sekolah supaya merasa bahagia saat menuntut ilmu. Prestasi peserta didik, guru, dan sekolah. SMP Negeri 1 Simangumban berhasil mengantongi juara 2 sebanyak 2 kali dalam bidang seni turi-turian, yaitu pada peringatan Hari Jadi Tapanuli Utara dan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di Tarutung. Capaian ini menjadi bukti nyata dedikasi dan profesionalisme
para guru dalam mengharumkan nama sekolah di berbagai ajang perlombaan. Data capaian akademik dan non-akademik guru dan siswa. Salah satu pencapaian penting SMP Negeri 1 Semangumban pada tahun 2025 adalah hasil asesmen nasional berbasis komputer yang menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Dari 6 kategori penilaian, sekolah berhasil memperoleh kategori baik dan pada 5 kategori dan 1 kategori sedang. Capaian ini mencerminkan kualitas pembelajaran yang terus meningkat di sekolah. Permasalahan dan solusi yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Semangumban. 1. Rendahnya minat baca siswa di awal semester. Solusinya, kami melaksanakan pojok baca di setiap kelas dan meja baca di luar kelas, serta membuat literasi 5 menit sebelum belajar. 2. Keterbatasan sarana IT atau laptop untuk mengikuti latihan TKA. Solusinya, kami melaksanakan simulasi dengan sistem gelombang atau berbagi. 3. Kurangnya keterlibatan aktif orang tua dalam memantau belajar anak. Solusinya, kami mengadakan pertemuan berkala dengan orang tua atau mengadakan buku penghubung serta grup komunitas di setiap kelas. Kami mengadakan rapat dengan orang tua untuk bertransparansi di bidang mana yang akan dikembangkan sekolah ke depannya. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang mutu peningkatan layanan pendidikan dan transparansi pengelolaan sekolah di SMP Negeri 1 Semangumban. Bila ada kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf. Salam Horas.